Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Bapak Ibu. Nah, kali ini saya mau memberikan informasi terkait dengan penerimaan usulan akreditasi jurnal ilmiah tahun 2024, di mana surat edaran ini diedarkan per tanggal 26 Februari tahun 2024. Jadi, yang saya akan bahas kali ini itu adalah terkait dengan usulan penerimaan akreditasi jurnal yang mungkin juga ada bagian dari perpanjangan akreditasi, di mana di video kali ini juga saya akan sharing sebenarnya terkait dengan Bapak Ibu juga perlu harus memperhatikan di mana ada kalanya jurnal yang sebelumnya itu bisa turun peringkat atau naik peringkat ya. Nah, jadi berdasarkan nomor surat 0200 garis miring E5 garis miring DT nom titik 5 titik 05 titik 00 garis miring 2024 terkait dengan hal penerimaan usulan akreditasi jurnal ilmiah tahun 2024, di sini menjelaskan bahwa ada sebenarnya beberapa timeline terkait dengan penerimaan usulan akreditasi jurnal di tahun 2024 ini yang akan dilakukan di beberapa tahapan sebagai berikut ya. Nah, jadi saya tidak akan membacanya yang poin ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya hanya cuma mau menjelaskan ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Di sini adalah kita perhatikan dulu yang timelinenya. Jadi ada penerimaan usulan akreditasi mulai tanggal 1 sampai 31 Maret 2024. Jadi Bapak Ibu yang kan masih banyak nih jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu masih banyak yang jurnal-jurnal yang belum terakreditasi. Nah, ada kalanya ketika kita mengusulkan jurnal akreditasi itu bisa langsung bahkan ke Sinta 4 ataupun ke Sinta 3 ya, atau bahkan mulai dari Sinta 6 atau ke Sinta 5 gitu. Jadi tergantung dari konsistensi jurnal tersebut dalam menerbitkan artikel-artikel ilmiahnya. Nah, semacam itu. Jadi kalau yang sudah paham tentang kriteria kalau kita mau mengusulkan jurnal terakreditasi Sinta, tentunya ada beberapa kriteria yang harus dipahami biar kita itu bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi ya gitu. Nah, kemudian periode penilaian untuk yang edisi atau periode Maret itu akan dinilai mulai April sampai dengan Juli 2024. Jadi Juli itu Anda akan sudah, kalau bukan akhir Juni, Juli awal itu sudah akan menerima usulan yang terkait di per Maret itu. Kemudian ada juga usulan yang dimulai pada 1 Juli sampai 31 Juli 2024. Di mana periode ini penilaiannya dimulai Agustus sampai dengan Oktober 2024. Dan yang ketiga itu adalah penerimaan usulan akreditasi mulai tanggal 1 sampai dengan 30 September 2024. Di mana periode penilaian ini mulai akan dilakukan mulai Oktober sampai November 2024 ya, secara garis besar sudah ada di surat ini. Nah, bagi jurnal ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya itu akan berakhir, maka dapat mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi melalui laman ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu pengelola jurnal di kampusnya masing-masing itu tentunya sudah tahu bahwa masa aktifnya jurnal itu atau akreditasinya jurnal itu sampai edisi berapa. Nah, biasanya sebelum edisi itu akan berakhir atau masa edisinya itu akan expired akreditasinya, misalnya pada edisi berikutnya gitu, maka edisi sebelumnya itu harus sudah diajukan. Contoh, misalnya jurnal A itu masa akreditasinya sampai edisi katakanlah April 2024 ya, edisi April 2024. Maka sebenarnya si pengelola jurnal itu sebelum semestinya yang edisi Oktober atau edisi September 2023 itu mereka harus sudah mengajukan gitu ya. Jadi setahun sebelumnya itu mereka harus sudah mengajukan karena ada proses penilaiannya di situ, sehingga nanti ketika
tim akreditasi jurnal itu menilai terkait dengan periode sebelum pada saat akreditasi itu keluar, akan menilainya sebenarnya seberapa besar konsistensinya, terutama konsistensi ya, kemudian yang berkaitan dengan isi dari jurnal tersebut seperti apa. Nah, itu baru apakah jurnal itu tetap pada peringkat yang sama atau turun atau bahkan naik, ya semacam itu. Kenapa demikian? Karena saya punya pengalaman ya, teman saya punya pengalaman. Saya nggak tahu ini. Saya sebut adalah triknya para pengelola jurnal. Ya, kenapa demikian? Karena para pengelola jurnal itu tidak semuanya menampilkan ya, tidak semuanya menampilkan sertifikat akreditasinya itu ya, tidak semuanya. Kenapa demikian? Ada teman saya yang waktu itu submit. Sebelumnya jurnal itu dikenal sebagai jurnal yang masuk di reputasi Sinta 2 gitu. Nah, karena kelalaian kita juga ya waktu itu, kelalaian teman saya itu, dia beranggapan bahwa jurnal tersebut itu masih dalam kategori Sinta 2. Nah, karena pemilik jurnal itu atau pengelola jurnal itu juga tidak menampilkan sertifikat jurnalnya, sehingga tidak terindikasi di situ bahwa aktivitas atau akreditasi jurnal tersebut itu sebenarnya sampai edisi berapaan gitu. Nah, ketika kita mensubmit ya, teman saya itu mensubmit papernya ya, dan bahkan harus berbayar gitu. Rata-rata kan kalau yang Sinta 1, Sinta 2 di Indonesia itu kan berbayar ya. Berbayar, beda dengan kalau yang di luar negeri itu kan banyak sekali sebenarnya jurnal-jurnal yang gratis gitu. Nah, jadi ketika teman saya itu mensubmit, kemudian turunlah SK baru terkait dengan pemeringkatan terbaru akreditasi jurnal. Nah, setelah kami cek, ternyata jurnal tersebut itu turun peringkat, yang tadinya Sinta 2 menjadi Sinta 3. Gitu. Padahal itu tinggal menunggu publish gitu, tinggal menunggu publish. Nah, sehingga kita kalau mau menarik itu kita sudah tidak diperbolehkan lagi karena sudah masuk di dalam kuota pada edisi tersebut gitu. Jadi ini pesan buat teman-teman yang mensubmit papernya ke jurnal untuk memperhatikan kembali sebenarnya akreditasi jurnal tempat mensubmitnya gitu ya. Nah, kalau yang Sinta 3, Sinta 4, kalau bagi saya tidak terlalu memperhitungkan itu. Artinya memperhitungkan itu dalam arti ya udahlah, karena kalau ada pun dari yang tadinya Sinta 3 kemudian turun ke Sinta 4 itu kalau berdasarkan KUM kan nilainya sama aja gitu ya. Gitu. Tapi yang disayangkan itu kalau misalnya yang dari Sinta 2 kemudian turun ke Sinta 3, yang notabene adalah pada dasarnya semua Sinta 1 maupun Sinta 2 itu kebanyakan berbayar. Bahkan di beberapa pengelola jurnal yang lain itu, bahkan ada yang Sinta 3, 4, 5, 6 itu masih menerapkan sistem berbayar gitu ya untuk mempublish artikel di jurnalnya gitu. Nah, kita harus teman-teman juga harus memperhatikan hal tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata jurnalnya tidak menampilkan sertifikat jurnalnya, maka bisa kita mencarinya di website Sinta ya. Jurnal tersebut itu masih termasuk di dalam kategori peringkat berapa itu. Nah, semacam itu. Karena itu akan berpengaruh terhadap nilai KUM kalau saudara Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat ya. Nah, pada demikian sayang sekali kan kalau misalnya Anda sudah kepingin misalnya publish di Sinta 2 berbayar, berbahasa Inggris lagi. Ternyata jurnal tersebut turun peringkat menjadi Sinta 3. Kan sayang sekali gitu ya. Nah, kemudian usulan-usulan ini tentunya harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi ada usulan baru akreditasi jurnal ilmiah elektronik ya, persyaratan sebagai berikut ya.
tentunya harus sudah memiliki SSN dalam bentuk versi elektronik ya, sesuai data dan di laman sekian. Kemudian mencantumkan persyaratan etika publikasi ya, publication ethics statement dalam laman website tersebut ya. Nah, kalau sudah ini, nah kemudian ada juga jurnal harus bersifat ilmiah, ada proses reviewnya. Nah, ini juga harus sebenarnya dilakukan dengan baik ya. Artinya semua artikel itu secara nyata itu harus melalui proses review yang benar, blind review. Bahkan kita tidak mengetahui reviewernya itu siapa ya, yang mengandung data ataupun informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu dan teknologi serta seni ya. Kemudian jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun sejak memperoleh EISSN, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi ya. Jadi ketika sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan EISSN elektronik ya, EISSN itu, maka 2 tahun berikutnya itu Anda bisa mengajukan akreditasi asalkan konsisten ya. Kemudian frekuensi penerbitan jurnal paling sedikit 2 kali dalam setahun secara teratur. Banyak juga jurnal yang lebih dari 2 kali ya dalam setahun ya, tapi jangan sampai sekali dalam setahun gitu. Kemudian jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel ya dalam setiap edisi. Kemudian tercantum dalam portal nasional garudakemendikbud.go.id ya, dan memiliki pengenal objek digital atau Digital Object Identifier atau yang disebut dengan DOI jurnal, user dan password sebagai editor, dan tim editor terdiri minimal 2 lembaga yang berbeda ya. Ini persyaratan yang paling mudah ini ya. Kemudian pengajuan perpanjangan akreditasi atau naik peringkat akreditasi mengikuti persyaratan usulan baru dengan tambahan persyaratan sebagai berikut ini bagi mereka yang sudah akreditasi sebelumnya tapi mau perpanjang ataupun mau naik peringkat. Nah, maka usulannya itu sebagai berikut. Jadi akreditasi ulang diajukan paling lambat hingga volume dan nomor yang tercantum dalam surat keputusan dan sertifikat diterbitkan. Apabila terlambat mengajukan akreditasi, maka wajib mengajukan usulan selama 2 tahun terakhir dihitung mundur dari tanggal pengajuan akreditasi. Kemudian yang kedua itu, jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan naik peringkat paling cepat setelah menerbitkan 4 nomor terbitan dari nomor terbitan yang diajukan pada akreditasi sebelumnya dan mengajukan hanya 1 nomor terbitan terakhir. Jadi yang edisi terakhir aja yang Bapak Ibu. Nah, bagi jurnal ilmiah yang masa akreditasinya habis pada bulan Desember 2023 hingga Februari 2024 dan belum mengajukan reakreditasi, maka cukup mengajukan 1 nomor terbitan terakhir atau 1 edisi terakhir. Pengumuman hasil akreditasi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ya, jadi apa yang sudah diumumkan itu sudah penilaian final gitu ya, dan akan diumumkan melalui laman ini ya, halaman website ini. Nah, itulah informasi terkait dengan akreditasi jurnal. Yang perlu saya sampaikan di sini tadi itu adalah Bapak Ibu harus memperhatikan kembali akreditasi jurnalnya sebelum mensubmit papernya ke jurnal tersebut. Apakah dia masih tetap naik peringkat atau turun peringkat ya, semacam itu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama bagi teman-teman yang sebagai pengelola jurnal. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.